Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dadu Merdika Mansur, STMM selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran. Izinkan kami pada hari ini menyampaikan pembahasan mengenai perang digital, startup, Gojek, Shopee, dan Grab. Yang dimana akan disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Rahab Margareta, yang kedua Nindi Nur Halimah, yang ketiga Siti Yuliasari, dan yang keempat ada Deden Peri. Dan saya Rehan Paujan Adima selaku moderator. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Rahab. Baik, terima kasih kepada Royhan yang telah membuka pertemuan pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya izin menyampaikan mengenai pembahasan dari Gojek, Shopee, dan Grab. Nah, baik, di sini saya bacakan sedikit ulasannya. Siapa sih yang tidak mengenal ketiga startup yang saat ini mempermudah kehidupan kita, yakni ada Gojek, Shopee, dan juga Grab. Nah, tapi tanpa kita ketahui, ketiga startup ini bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar di Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan juga konsumen, sehingga melakukan berbagai evaluasi jumbo. Baik, bisa di next. Nah, baik. Yang pertama di sini saya izin menjelaskan mengenai Gojek. Gojek ini merupakan karya anak bangsa yang dimana perusahaan startup ini adalah perusahaan yang asli buatan dari anak bangsa Indonesia yang pendirinya adalah Pak Nadiem Karim yang saat ini menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sehingga Gojek tidak lagi dipegang oleh Pak Nadiem Karim. Nah, Gojek ini sudah merambah hingga ke seluruh Asia Tenggara dengan evaluasi kurang lebih 10,5 miliar US dollar. Awalnya, Gojek ini merupakan bisnis ride hailing. Jadi hanya proses antar pergi seperti transportasi. Nah, Gojek ini merupakan digitalisasi dari ojek yang biasanya di pangkalan. Nah, sehingga dengan adanya Gojek ini menjadi transportasi yang mempermudah bagi kehidupan kita. Nah, semakin modern, Gojek ini memunculkan inovasi-inovasi layanan lainnya seperti GoRide, yaitu transportasi pulang pergi, kemudian GoCar yang menggunakan mobil, ada juga GoFood, di mana kita sering menggunakannya menggunakan GoFood gitu untuk beli-beli makanan. Kemudian ada GoMart, kita bisa belanja tanpa harus ke supermarket. Kemudian ada GoPay. Nah, GoPay ini merupakan layanan pendanaan di mana kita bisa membayar sesuatu dengan mengisi terlebih dahulu saldo GoPay kita, sehingga untuk mempermudah juga dalam proses transaksi jual beli secara online. Dan juga di sini ada GoSend yang mengantarkan. Jadi Gojek ini memiliki inovasi layanan yang lebih banyak lagi yang tidak hanya sebagai alat transportasi dan juga masih banyak lagi. Boleh dilanjut? Baik, terima kasih. Nah, Gojek ini juga bergerak di bidang bisnis finansial yang dimana pada akhir 2020, Gojek memegang 22% saham Bank Jago melalui GoPay. Jadi, Gojek ini tidak hanya merambah dalam dunia transportasi, pengantaran makanan, dan juga inovasi lainnya, tetapi juga membangun dan bekerja sama dengan bisnis finansial melalui saham Bank Jago yang dikelola melalui GoPay. Nah, dalam mengembangkan model bisnis ini, Gojek juga bermitra dengan perbankan. Selain itu, Gojek juga merger dengan Tokopedia untuk menjadi super app dan berevaluasi hingga 35 miliar US dollar sampai dengan 40 miliar US dollar dan kini menjadi perusahaan bernama Goto. Jadi rencananya Gojek itu akan bergabung dengan Tokopedia sehingga dengan tujuannya itu adalah untuk menaikkan pangsa pasarnya seperti itu. Baik, itu dia penjelasan sedikit mengenai Gojek.
Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Nindi Nurhalimah. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Shopee. Berikut yaitu Shopee merupakan perusahaan berbasis Singapura dan merupakan bagian dari CEA Group, juga menjadi salah satu company primadona di Asia Tenggara. Dan tidak heran juga banyak yang belanja dari berbagai negara Asia Tenggara karena banyak berbagai promo yang disuguhkan oleh Shopee ini. Oke, next. Nah, berikut ada beberapa penjelasan juga. Beberapa layanan lain yang ditawarkan yaitu Shopee Pay, Shopee Pay Later, dan Shopee Food. Ada juga Shopee Pay ini menguasai pangsa pasar di Asia Tenggara. Shopee Pay ini berevolusi hingga US dollar 120 miliar. Nah, induknya yaitu CEA Group ini awal bermula dari game seperti Garenda, Freelance, dan serta untuk merambah ke bisnis finansial. Akhirnya grup CEA ini mencaplok kesejahteraan ekonomi dan memberikan sinyal adanya layanan finansial, juga bahkan sedang mengincar bank ala syariah. Oke, mungkin cukup hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kepada pemateri Siti Yulari. Yang selanjutnya adalah layanan ride-hailing. Grab adalah asal Singapura, sama seperti Shopee juga, tapi satu e-commerce, satu ride-hailing. Ride-hailing yang awalnya ride-hailing lalu berkembang dengan berbagai layanan dengan valuasi sekitar 16 miliar US dollar, bahkan bisa dikatakan dengan layanan transportasi yang awalnya GrabRide, GrabCar, dan segala macam, lalu bertransformasi memberikan layanan makanan atau GrabFood dan belanja atau GrabMart, lalu kesehatan, dan ada juga wisata bahkan keuangan melalui OPPO. Di bidang keuangan, Grab menguasai 39,2% saham OPPO. Itu artinya memang bisnis layanan finansial digital itu amat sangat diminati oleh startup-startup ini, sehingga mereka akan mulai berfokus mengarah ke sana dengan menguasai 39,2% saham OPPO. Lanjut, lalu Grab ini mengincar bisnis bank digital dan kabarnya Grab itu akan mengakuisisi bank kapital untuk bisa mengincar layanan bisnis bank digital. Dan Grab membeli saham MTech atau Elang Mahkota Teknologi sebesar 4%. Dan dikabarkan OPPO dan juga Dana akan merger. Kenapa mereka akan merger? Karena OPPO dan Dana ini adalah sama-sama startup yang bergerak di bidang finance. Karena Dana juga dompet digital, OPPO juga sama dompet digital. Jadi untuk mengurangi persaingan dan menguasai pasar Indonesia dan juga untuk mengalahkan dominasi GoPay, akhirnya OPPO dan juga Dana akan merger atau gabung. Terima kasih. Lanjut, Dedem Teri, boleh dilanjut. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktunya untuk kepada saya. Izin memperkenalkan diri dulu, nama saya Dedem Teri dengan NIM 2003133393. Di sini saya akan menjelaskan beberapa startup yang tumbang di Indonesia dikarenakan tidak mampu bersaing dengan startup yang lain. Yang pertama ada Rakuten. Rakuten ini merupakan salah satu e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Rakuten ini sahamnya dimiliki 5% oleh Rakuten Jepang, juga 49% oleh MNC Group. Karena tidak mampu bersaing di pasar Indonesia, Rakuten ini kolaps dan tutup.
Yang kedua yaitu Estoko. Estoko ini sama seperti Rakuten, salah satu e-commerce yang pernah ada di Indonesia, namun di bidang bahan pangan. Pendapatannya menurun seiring pandemi. Dikarenakan begitu, Estoko ini kolaps dan juga tutup. Yang ketiga yaitu belanja.com, di mana belanja.com ini salah satu e-commerce yang didirikan oleh Telkom Indonesia dan juga eBay. Karena tidak mampu bersaing dengan e-commerce dan startup yang lain di Indonesia, belanja.com ini tutup dan juga kolaps. Oke, yang terakhir yaitu mataharimau.com. Mataharimau.com ini dimiliki sahamnya oleh Lipo Group, tutup pada tanggal 20 November 2018. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa startup yang masih berjalan sampai saat ini dan masih juga bersaing. Di urutan pertama ada Lazada, Blibli.com, dan juga Bukalapak, di mana ketiga ini merupakan saingannya Shopee dan juga Tokopedia yang masih mencari konsumen mereka di pangsa pasar Indonesia. Yang di urutan kedua yaitu di bidang kesehatan ada Halodoc dan Alodokter. Mungkin di sini pernah menggunakan jasa aplikasi ini sebagai di era pandemi ini sebagai cara mungkin kalau ke rumah sakit atau ke klinik harus ketat protokol kesehatannya. Namun dengan aplikasi ini bisa memudahkan kita untuk check up kesehatan ataupun membeli obat-obatan. Di layanan wisata atau perjalanan ada Traveloka, Tiket.com, dan juga Maxim, di mana ketiga startup ini, terutama Traveloka dan juga Tiket.com, menyediakan layanan tiket online dan juga booking tempat wisata. Sementara Maxim sendiri merupakan sampai saat ini saingannya Gojek dan juga Grab di layanan transportasi online. Di bidang sayur-sayuran ada Sayurbox dan Happy Fresh, di mana startup ini merupakan e-commerce di bidang sayur-sayuran. Nah, dari startup ini yang ada di Indonesia, kesimpulannya ada begitu banyak layanan digital di Indonesia bersaing begitu besar di segmentasi pasar mereka masing-masing. Siapa yang akan menjadi pemenang? Tentu saja adalah startup yang mampu bertahan dan mampu menjawab keinginan target market mereka masing-masing dan juga mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan para konsumen. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.